susah. Oke, recordingnya. Ya, kita akan bahas ini form. Saya sudah sediakan modulnya. Nanti akan saya upload di Google, upload di LMS ataupun di LMS-nya. Nah, saya upload di modul ini menggunakan Dreamweaver yang baru. Sebenarnya saya tidak ada batasan. Kalian mau menggunakan versi apapun atau versi penggunaan tools yang lain tidak ada batasan. Cuma ada kalanya kalau misalnya saya bisa jawab, misalnya kalau coding ya, saya akan jelaskan. Tapi kalau misalnya jaminan dalam menggunakan Dreamweaver, berarti saya menemukan atau membuat modul terkait itu. Contohnya, jadi menseragamkan. Tapi kalau misalnya kalian membuatnya pakai membuat desain itu dari coding langsung, kalau ada kesusahan ya bisa ditanyakan ke saya. Terus ini modulnya adalah berkaitan dengan Dreamweaver yang baru, yang seri yang baru yang sudah support untuk HTML5. Kalau di sini ada enggak yang menggunakan Dreamweaver? Yang menggunakan Dreamweaver yang seri yang lama misalnya? Ya, atau Iya. menggunakan apa? Seri berapa? Macromedia Dreamweaver 8. Hey, Macromedia Dreamweaver 8. Nah, Macromedia Dreamweaver 8 itu yang sudah lama banget. Paling sama saya kuliah itu 2013. Saya kuliah lulus 2013. Kayaknya dia itu pun udah di CS. Kan 2010 kan, nggak 2010 ya 2009 loh. 10 tahun yang lalu mungkin. Iya, Bu. Jadi udah itu rilisnya 10 tahun yang lalu mungkin saya lupa ya. Jadi itu udah seri yang lama banget. Makanya itu perlu ada beberapa perubahan, tapi secara segi fitur-fiturnya tidak jauh beda dengan yang baru. Cuma mungkin beberapa yang tidak ada. Misalnya kayak dulu sebelumnya HTML5 yang kayak buat insert video atau insertkan gambar, insertkan video dan audio lah, itu harus lewat coding seperti yang saya tutorialkan, saya demokan itu kalau kita menggunakan Dreamweaver 8. Tapi kalau Dreamweaver yang baru yang sudah support HTML5 itu sudah ada, tinggal insert video, klik beres wes, upload videonya beres wes, jadi gitu ya. Begitu juga untuk yang form ini. Nanti yang agak berbeda adalah pada tanggal. Kalau di Dreamweaver yang lama itu tidak ada inputan untuk tanggal, sedangkan di Dreamweaver yang baru itu ada jadi insert form date itu ada. Nanti saya jelaskan. Terus saya demokan aja ya. Langsung recordingnya saya bikin ini yang kelas tadi pagi. Oke, HTML basic dong. Oke, nah ini pertama-tama, sebelumnya itu ini titelnya jangan lupa untuk diubah. Kalau masih untitled dokumen berarti kan tidak punya titel. Nah, seberapa bagus desain kalian kalau tidak ada titelnya, judulnya, nilainya akan saya kurangi, guys. Itu yang harus ada, titel. Karena setiap desain di setiap web itu selalu punya titel judul. Ini loh, ini ada titelnya. MP55 ganjil zoom, meskipun error tetap ada tulisannya titelnya, errornya. Terus ada lagi misalnya ini WhatsApp, ini juga ada titelnya atas. Nah, ini juga zoom, ini ada titelnya. Ini yang disebut dengan titel dari halaman web. Terus untuk ini, misal saya ganti dengan data, titelnya saya ganti titel data diri mahasiswa. Terus untuk bikin form, klik insert form. Jangan lupa untuk klik insert form. Kalau kita tidak ada, terus kemudian misalnya langsung buat pilihan di sini formnya, langsung bikin sini formnya, terus bikin text feed kayak gini.
Nah, kayak gini langsung nanti pada saat aksinya itu tidak akan jalan. Tadi ada anak kelas yang lain itu tanya kayak gitu, dia sudah mencoba ternyata reset buttonnya itu tidak jalan. Ya karena tidak ada formnya. Form ini tadi, form yang saya sebutkan tadi, insert form ini ibarat kata kalau di dalam kita ngelukis itu kanvasnya, tempatnya. Nah, kalau kita ngelukis itu kan kita bikin dulu kanvasnya kan, dikasih cat apa-apa terus baru dikasih hias lukisannya, tambah gambar-gambar gitu. Nah, sama kayak itu. Ini kanvasnya. Harus saja ini dulu. Kita nggak akan bisa menjalankan form itu kalau tidak ada kanvasnya, kalau tidak ada formnya. Oke, habis itu kita kasih judul aja dulu, misalnya data form mahasiswa, form data mahasiswa. Ini ditengahkan boleh. Atau bisa juga kayak gini misalnya. Nah, misalnya kita bikin di luar juga boleh kayak gini. Data form data mahasiswa. Nah, terus kita di sini bikin formnya, insert form. Ini. Boleh kayak gini atau formnya ini tulisannya ini diletakkan di dalam form, boleh bebas ya. Terus kedua, saya di sini menggunakan tabel kayak gini. Ini saya bikin tabelnya. Fungsinya adalah biar rapi, karena di HTML itu tidak ada tabulasi kalau tab. Jadi meluruskan titik dua gini, tidak ada. Makanya saya butuh tabel biar rapi. Itu aja sih tujuannya. Meskipun kita tidak pakai tabel juga bisa, tapi nanti hasilnya nggak akan rapi gitu. Oke, kita insert dulu, insert tabel. Saya bikin 5 baris, terus kolomnya 3 itu untuk nama, ini di sini kolom yang pertama, terus kolom kedua untuk yang titik 2, dan kolom ketiga untuk isiannya. Oke, jadi 3, saya pilih yang ini non, border tickernya sementara ini saya bikin 1 dulu, jadi ada kelihatan garisnya, nanti kelihatan garisnya, kemudian klik OK. Saya kasihkan name-nya, nama, tanda titik 2 gini. Nah, ini diperbesar juga bisa. Oke. Terus di sini untuk nama yang cocok menggunakan apa? Ada berbagai macam model. Ini ada teks area, teks field, radio button, radio group. Nama cocoknya apa? Teks area, Bu. Teks area. Oh, panjang ya namamu. Teks apa? Iya, benar teks, benar. Teks apa? Oke, benar. Yang benar teks field ya. Teks itu ada 2 macam. Ada teks field sama ada teks area. Bedanya apa? Kalau teks kita cobaan dulu. Kalau teks field itu model ini loh, tampilannya kecil, misalnya cuma segini. Nah, kalau teks area itu lebar, panjang. Jadi ada bisa diisi beberapa baris. Itu fungsinya teks area. Nah, biasanya kalau teks area itu cocoknya untuk misalnya inputan sebuah paragraf, misal atau deskripsi diri. Jadi kan kalau misalnya deskripsi, alamat itu kan kadang panjang kan. Nah, itu juga butuh namanya teks area. Ini kita pakai teks field dulu. Ini labelnya kosongnya aja, kemudian klik OK. Pada bagian bawah ini text field ini ada text field. Nah, ini sebaiknya diganti. Gantikan dengan sesuai dengan namanya ini apa. Karena
ini nanti fungsinya adalah pemanggilan untuk di database. Jadi kalau misalnya nama yang di sini ini tidak sama dengan tabel atau kolom yang ada di database, itu akan tidak masuk datanya. Gitu ya. Misalnya ini kan untuk nama, berarti saya isi di sini nama. Nah, ini kalau yang di sini itu pengaruh. Huruf besar, huruf kecil itu pengaruh. Jadi nanti nama di sini huruf kecil semua, di database-nya juga harus huruf kecil semua. Gitu ya, ini nama. Nah, terus di sini ada namanya car width, ini max car. Jadi width itu kan lebar karakternya berapa. Jadi misalnya ini kita bisa membatasi jumlah karakter yang di sini tuh yang bisa ditampung oleh text area ini, text width ini berapa. Misalnya nama saya Suci Nurfauzia. Tapi di sini saya membatasi cuma 10 karakter yang bisa masukkan. Misalnya batasi isi dengan 10. Lah, berarti kan SUCI spasi NURFA. Cuma itu sampai itu aja yang bisa masuk. Nah, sisanya ZIAH itu kan di luar dari 10. 4 ini tidak akan masuk. Itu pembatasannya. Dibatasi di sini. Kemudian udah, kalau selanjutnya berarti alamat juga ada titik duanya. Nah, seperti tadi dibilang, alamat itu menggunakan text area. Kemudian klik OK. Jangan lupa di sini diganti name-nya, diganti sesuai dengan fungsi alamatnya. Fungsi text area-nya untuk apa? Alamat. Ini nanti memudahkan pada saat pemanggilan di database. Terus apa lagi ya? Jenis kelamin. Kira-kira jenis kelamin yang cocok menggunakan apa? Ayo, jenis kelamin cocoknya nggak ya, Po? Sini ada checkbox, ada radio button, ada radio group, ada list, checkbox. Bener lah. Checkbox itu nanti gini loh. Nah, berarti kok iso kelaminmu iso dicentang loro loh ya, lanang perempuan. Laki-laki sama perempuan. Kalau checkbox. Radio. Oke, benar, ada radio. Radio, dah. Di Dreamweaver 8 ini, di sini ada radio itu ada 2. Radio group sama radio button. Nah, kalau radio group button ini tuh kayak tombol yang ini kita ini laki misalnya. Sama kayak checkbox tadi, bisa diklik dua-duanya. Nah, ini bisa diklik dua-duanya. Padahal kan kita tidak boleh kalau untuk jenis kelamin kan hanya bisa milih satu-satu kan. Makanya kita pakai yang radio group ini. Jadi nanti cuma bisa milih salah satu. Radio group, ini name-nya juga sama kayak tadi. Ini fungsinya untuk pernyataan jenis kelamin. Tadi isi jenis kelamin, JNS kelamin. Nah, ini ada label dan value. Label di sini adalah penamaan yang akan muncul dalam desainnya, dalam halaman web. Jadi laki, misalnya saya bikin kayak gini, laki. Kemudian value-nya ini adalah yang akan tersimpan di database. Kalau kita ini menghubungkan ke database. Jadi value-nya sini boleh saya singkat sebagai LK. Jadi nanti yang tersimpan di database itu LK. Terus kedua adalah perempuan yang di sini juga saya kasihkan PR misalnya. Saya singkatin. Kemudian klik OK. Dah. Ini yang berkaitan dengan habis itu apa lagi yang agak berbeda? Oh, agama. Agama enaknya pakai apa? Halo, agama?
Radio group. Oke. Radio group. Benar, radio group. Kalau checkbox bisa dipilih dua-duanya nanti. Berarti agamanya multi dong. Bisa dipilih dari satu. Benar, radio group juga boleh. Jadi kalau agama kita bisa pakai radio group kayak tadi. Atau juga kita bisa pakai list. Di sini saya kasih contoh list saja ya. Biar variasi untuk praktek. Saya kasih control list. Sini labelnya kita kosongin dulu. Oke, nah. Klik pada bagian sini, sama kayak tadi, ini ganti sesuai dengan ini apa, fungsinya di apa, agama. Kemudian, nah pada list value, klik list value, kemudian ini isi dengan agama tadi ada apa, Islam. Nah, value ini akan disimpan di database Islam. Kemudian ditambahkan Buddha misalnya, ini Buddha, terus ini Hindu misalnya ini Hindu, terus ini misalnya Katolik, ini Katolik, oke, ini dan seterusnya ya, ini cuma contoh aja ya. Oke, nah kayak gini. Terus habis agama apalagi? Contohnya, checkbox. Misal apa sih fungsinya dari checkbox? Apa bedanya kegunaan checkbox dengan radio button dan yang lainnya? Berarti saya sudah sempat ngomong balik. Kalau chatbox itu Bu bisa dicentang banyak gitu. Oke, siap. Ini namanya siapa? Kartika Bu. Oke, Kartika. Oke, terima kasih. Ya, benar yang dikatakan Kartika. Kalau checkbox itu bisa dipilih banyak atau bisa pilihannya banyak. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu. Misal yang ada hubungan sama checkbox apa ya? Hobi. Misal kita bikin hobi. Ini berarti sini saya bikin checkbox. Ini checkbox. Saya kasih label. Misalnya hobinya lari. Lari itu hobi ya. Jelas lari. Di sini, nah ini juga kita perlu kasihkan nama yang berbeda. Misalnya hobi 1. Value-nya juga disesuaikan. Kalau di sini inputnya lari, berarti sini value-nya lari. Lagi checkbox-nya lagi misalnya membaca. Nah, sini juga checkbox-nya name-nya hobi. Tadi singkatnya HB2 ya, HB2. Terus ini membaca. Lalu saya tambah lagi, misalnya satu lagi berenang. Ini kita bikin HB3, hobi yang ketiga. Value ini yang seperti saya bilang, yang akan tersimpan di database berenang. Dah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Yang lainnya apa ya? Yang agak varian yang berbeda apalagi ya selain itu. Oke, ini berkaitan dengan tanggal tadi ya. Misal saya di sini tulis tanggal lahir. Lahir -2. Nah, untuk tanggal lahir, kalau di Dreamweaver yang baru, itu tadi saya bilang bahwa insert kayak yang di sini nih. Ini ada. Tidak jauh beda kok kayak tadi kan ini tampilannya. Ini yang baru. Kayak ini. Nah, kalau di Dreamweaver yang baru itu kayak insert, form, terus date. Sudah ada tersedia. Nah, kalau karena di sini kita masih yang zaman lama, jadi di sini kita pakai text field. Ini kosongkan aja, kemudian diklik OK. Nah, ini diganti
berhubungan sama tanggal lahir. Sudah, bagian ini klik, kita pilih split-nya, split, dilihat kodenya, boleh pakai split atau boleh pakai kode. Nah, yang bagian tipenya, tipe ini diganti dengan data. Ya, diganti dengan date. Nanti otomatis akan muncul tanggal kayak gini modelnya tanggal. Ya. Terus itu sama sebentar. Tadi saya juga mau menunjukkan tidak ada yang pernah nyoba ini, nyoba buka W3 School. Belum, Bu. Oke. W3 School ini adalah berisi tutorial online sampai modul virtual. Jadi kita bisa langsung mencobanya, misalnya kayak try it yourself, diklik, langsung ada kayak gini. Kita bisa ngubah. Ini misalnya headingnya saya bikin heading 7 misalnya. Heading 7, kemudian saya run. Nah, kayaknya berubah. Kayak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi nyoba-nyoba ini. Tapi tidak ada desainnya. Kalau misalnya di Dreamweaver itu kan drag and drop. Tinggal klik-klik aja kayak tadi. Tapi kalau di sini, di W3 School ini, modelnya adalah code by code. Jadi tampilannya berupa kode-kode ini. Jadi ini di sini itu bisa buat kalian belajar. Ada HTML, bahasa yang digunakan, bahasanya itu ada banyak. Nah, ada HTML, CSS, macam-macam CS-nya, Bootstrap, color, icon, grafik. Nah, kalau mau nyari icon-icon bisa cari di sini. Terus ada Java, belum pernah ngerti mungkin kalian. Terus ada, nah ini, ada SQL, nanti yang pasti gunakan, seperti SQL itu kayak gimana ya. Ada PHP, nanti hubungan dengan database. Di kelas web database nanti pasti menggunakan ini, PHP, gitu. Jadi kalian bisa cari di sini, W3 School. Saya juga sudah nulis, ini kok di mana ya, ini. Di sini saya sudah kasihkan tulisan di sini, di LMS. Referensinya ini W3 School, bisa cari di situ. Ininya udah. Nah, karena kita HTML, sekalian ya, biar saya nggak lupa, jadi sambil itu. Kita HTML, kita pilih yang HTML. Terus kita fokusnya, kan kita lagi membuat form, berarti kita cari yang HTML form. Nah, di sini ada banyak penjelasan, mulai dari dicoba pakai form yang sederhana dengan kayak gini aja, nanti di try it yourself, misal kayak tadi. Kalian bisa coba-coba ngetik-ngetik di sini, kalau sudah jadi benar, di copy, taruh di notepad-nya, misalnya gitu pilih. Misal ini kayak gini, contohnya gini. Nama depan saya. Nah, ini yang berubah. Ya, tapi tentu ketika ini di-reload, namanya balik yang default tadi. First name, sebentar. Oke. Terus di sini ada namanya atribut. Ada istilah atribut. Atribut adalah aksi atribut yang display sebagai action to be performed when the form is submitted. Jadi atribut itu aksinya apa? Ya kayak ini. Action. Ini yang disebut dengan atribut. Terus ada namanya elemen. Elemen itu, nah, inputan, text area, text field, text button, radio group, radio button, itu yang disebut elemen. Kemudian ada tipe. Nah, tipe ini yang saya bicarakan terakhir tadi, waktu saya demokan tentang tanggal. Ini, ini tipe ini yang disebut dengan tipe. Nah, di sini juga ada tipe, banyak tipe. Kalau kita berhubungan dengan tanggal, kita bisa pakai date.
Nah, di sini juga ada tipe lagi yang lain yang namanya datetime lokal. Ini menunjukkan waktu yang ada di lokasi itu, datetime lokal sesuai dengan tanggal yang di situ. Atau biasanya tanggal komputer langsung di default pakai tanggal komputer itu. Terus ada lagi yang mana? Itu terus kalau misalnya kita mau isiannya ini ya, misalnya isian textbooknya ini hanya berupa angka. Untuk membuat daftar nilai atau NIM, nilai itu kan angka kan yang harus diinputkan cuma angka, atau kayak misalnya NIM juga yang harus diinputkan angka. Nah, itu juga bisa pakai tipe yang lain tadi. Tipe misalnya kita bisa pakai tipe yang ada hubungannya dengan angka, tadi tipe number. Kalau hubungan dengan password berarti password. Terus misalnya saya kasih contoh, NIM itu kan cocoknya berarti kita pakai textbook dulu, klik textbooknya, klik oke. Nah, kayak gini. Nah, kita ganti, ini diubah dulu NIM-nya. NAME-nya ini kita ganti dulu, textbooknya jadi NIM. Udah. Kemudian ini kita tipenya, tipe untuk NIM yang cocok apa tadi? Halo? Number. Oke, number. Number, berarti kita ganti number. Kalau untuk password, ya berarti tipenya password. Tapi kalau untuk password itu di sini, misalnya di sini saya kasih contohkan lagi. Teks. Kalau password sudah ada pilihannya, nah ini ada password. Ketika ini diklik, password. Nah, ini nanti tipenya berubah jadi password. Itu ya. Jadi kalau mau ganti-ganti bisa sesuaikan macam tipenya. Kalau misalnya saya mau bikin tipe untuk file, berarti untuk upload, bisa juga digunakan itu pakai, kok tak hapus ya. Nah, ini tipenya saya bikin file. Nah, itu otomatis ada browse-nya. Itu ya. Gampang kan? Bisa dicoba-coba di tutorial W3 School ini. Ada juga yang tipe email, berarti kalau email misalnya kita coba aja diganti tipenya diganti email. Sorry. Nah, balik sini tapi dia harus nanti ketika diinputkan harus ada model email itu ada A-nya itu. @gmail.com, @yahoo.com, kayak gitu. Itu menyesuaikan kayak gitu. Itu nanti kan bisa coba-coba untuk kayak gitu ya. Terus itu tadi berkaitan dengan macam-macam tipe, kalau number kayak gimana, kalau untuk email seperti apa, date untuk tanggal lahir, tanggal seperti apa itu bisa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, Bu. Kalau saya kecepatan bilang ya. Oke, terus apa lagi? Udah. Saya mau tanya. Oh iya, silakan. Yang di hobi itu kan tadi pakai centang-centang. Kalau misalnya nggak ada listnya di itu, kalau nambahin sendiri itu gimana, Bu? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bukan sama itu. Centang-centang di data situ kita bisa tambahkan aja teks di sebelahnya sini. Kita bisa kasih label di sini lainnya, misalnya. Nah, gini. Oh, tapi ini kasih spasi dulu ya. Ini agak jauh. Ini tuh, atau ini dia enter di bawah. Nah, ini ada lainnya. Jadi nanti orang akan nulis di sini. Gitu ya. Karena setiap ketika kita misalnya tidak ada yang dalam pilihan, itu kan mesti ada lainnya. Lainnya itu apa? Kan tidak terdefinisikan kan. Kayak misalnya menembak itu hobi lah. Yos, berburu. Berburu tidak ada pilihan dan sini berburu, boleh dikasih sini jadi inputan. Itu ya jawabannya. Ya, Bu, terima kasih.
Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau enggak kita masuk ke button. Button itu kita merge aja jadi satu di blok, terus di blok semuanya, kemudian di bawahnya ini ada merge. Nah, sudah jadi satu. Nah, kita masuk ke buttonnya. Button ini ada klik button. Biar ini kita kosongin aja. Terus submit. Sini ada namanya submit name, sama kayak tadi submit name. Mudah kan? Fungsinya sebagai apa? Misalnya untuk simpan kita ganti aja tulisannya sebagai simpan. Kemudian value-nya agar tulisannya ini berubah biar nggak submit bisa diganti di value, diganti simpan. Kalau aksinya tetap pakai submit form. Biarkan ini tetap. Terus kemudian kalau untuk biasanya nggak simpan ada hapus, tuh kan? Untuk menghapus yang tertulis di sini itu pakai hapus. Kita bisa pakai ini button lagi kayak tadi di OK. Kita ganti yang tadi ini fungsinya untuk hapus, tabelnya namanya. Nah ini value-nya munculkan bisa hapus, berubah. Atau juga bisa misalnya clear. Ini juga tapi kayaknya nggak cocok ya. Simpan gandengannya kan hapus sama-sama bahasa Indonesia. Ya, kayak gini. Nah, jangan lupa actionnya diganti di set form. Nah, nanti otomatis misalnya saya sudah mengisi nama, alamat, centang membaca atau mengisi lainnya. Ketika saya klik hapus, nah ini akan kehapus semuanya datanya, reset. Balik lagi kosong. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita simpan dulu, save. Ini data diri. Saya kasih nama data diri. Misal form data diri misalnya saya kasih nama kayak gitu. Form data diri save. Kemudian preview in Chrome. Nah, ini udah jamnya kayak gini. Misalnya saya mau isi Delvin misalnya, terus alamatnya Malang, laki-laki. Nah ini kalau jenis kelamin itu ketika diklik laki-laki, perempuan tidak keikut keklik. Tapi ketika diklik perempuan, nah laki-lakinya nggak keklik. Itu kalau kita pakai radio group. Tapi kalau nanti misalnya kalian menggunakan salah kepencet atau salah milih radio button, nanti bisa keisi dua-duanya. Gitu. Nah, terus untuk yang Islam agama juga gini, klik misal saya klik Hindu. Nah, lainnya juga bisa ditulis misalnya berburu, sambil berenang. Nah, ini bisa. Terus, nah ini tanggal lahir tadi. Nah, otomatis kan kayak gini. Ada pilihannya langsung tanggalnya. Nah, ini bisa diganti. Nah, tanggalnya misalnya karena tanggal lahir, misal lahirnya tahun 2008, misalnya Maret, 14 Maret. Terus ini NIM-nya misalnya 0,9900. Nah, ini kan angka. Tadi kan tipenya number. Coba saya masukkan huruf Y. Tidak bisa. Tidak mau. Saya masukkan karakter misalnya dan. Shift dan. Nah, tidak mau. Karakter add juga tidak mau. Dia hanya bisa 5 number. Gitu ya. Terus, ketika misalnya saya salah nulis, gini ya, saya mau ngulang lagi, biar daripada itu, saya klik hapus. Nah, terreset dari awal semua kosong. Kalau simpan ya biasa aja, simpannya aja, hilang gitu aja. Soalnya kan tidak ada penyimpanannya, kita tidak memiliki
ruang penyimpanannya atau database-nya. Jadi ini belum tersambung dengan database, jadi masih biasa aja, tidak ada aksinya lebih. Kalau nanti mau tersambung dengan database, ada kode tambahan untuk select database-nya dan juga disiapkan database-nya. Nanti pasti diajari sama Pak Maskur. Cuma yang harus kalian perhatikan hubungan dengan database adalah name-nya. Kayak misalnya ini name-nya belum saya ganti untuk HB lainnya. HB lainnya. Nah, ini kan masih keganti semuanya. Ini name-nya ini harus sama. Ini juga ini name ini sama ini itu sama dengan yang ada di kolom. Jadi nanti ada di kolom database-nya ada nama. Di sini juga name-nya ini sama. Biar mudah. Itu ya, itu yang harus diingat. Oke, sampai sini itu tadi. Ini bisa disimpan. Udah, bilang. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Benar. Tidak ada, Bu. Udah ada, benar dah, Mas Yor. Oh, 3G tadi cuma. Nanti hasil kotanya boleh minta ya, Bu ya. Hasil apa? Hasil kotanya tadi. Kotanya tadi. Oh, ini tah, rekornya. Iya. Iya, nanti saya share. Ya, lagi saya share. Mudah-mudahan aja waktu record nggak keputus. Saya ini laptop saya agak panas sih masalahnya. Jadi kalau recording gitu agak susah. Oke, itu tadi demo formnya. Terus berkaitan dengan UTS-nya. UTS-nya bikin form. Iya, ini tambahan ya. Formnya ini desain. Oke, sorry keputus. Kepanasan nggak muat, nggak. Bentar. Connecting lagi, proses connecting lagi kembali. Bentar ya. Lagi proses connect kembali. Halo, bisa dengar suara saya kan? Yang lainnya masih ada? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Koneksi teaternya di sini yang enggak ini. Oke, ya. Crash. Mulai not responding. Ayo, mungkin segera. Oke, stop. Nah, ini ada kayak gini. Ini template, kok template saya tema desain bebas, sorry kayak gini bukan desain, tema bebas boleh misalnya boleh tidak harus data diri ya, tidak harus data diri kayak saya contohkan. Boleh pakai misalnya data diri tema form bebas, boleh data diri, terus biasanya inputan nilai. Misalnya nilai itu kan ada inputan nilai misalnya nama, NIM, terus nilai bahasa Indonesia berapa, nilai angkanya berapa, nilai hurufnya berapa, kayak gitu. Terus ininya kayak gimana kayak gitu. Kayak gitu dan seterusnya. Itu untuk inputan nilai contoh. Jadi boleh data diri itu kayak yang saya contohkan ini data diri. Terus untuk kalau inputan nilai berarti yang ada nama siswa, nah ini apa, nah gitu. Itu istilahnya tema formnya bebas, boleh kayak model form untuk registrasi member juga boleh, bebas ya. Atau ini registrasi member misalnya
registrasi member atau DLS. Dengan minimal 10 elemen. 10 elemen itu kayak ini. Nama, alamat, terus jenis kelamin, Islam. Nah, ini ada 10. Minimal 10 ya. Minimal 10. Jadi kan nanti barisnya ada 10, ada 11. Minimal ada 11, tekan apa ini buttonnya. Untuk minimal apakah harus macam-macam, Bu? Tidak. Macam-macam itu maksudnya ada apakah harus text field, text area kayak gini macam-macam kan? Nah, tidak. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya password, berarti kan menggunakan text field dengan tipe password kayak gitu. Kalau misalnya untuk tanggal lahir, berarti text field dengan tipe teks. Nah, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya untuk deskripsi diri, misalnya bikin form registrasi, terus ada di situ deskripsikan diri Anda gitu misalnya. Nah, itu berarti yang cocok adalah text area. Kayak gitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Butuhnya apa, itu yang disesuaikan. Bukan harus full text area atau harus ada selang-seling, enggak. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan saya cek itu. Disesuaikan dengan kegunaan atau kebutuhannya. Tuh. Yang cocok menggunakan apa, itu kan nanti pengaruh. Misalnya contohnya kan tadi jenis kelamin, yang cocoknya kan radio group. Berarti jenis kelaminnya ya radio group. Gitu. Jenis kelaminnya berarti radio group, karena bisa milih satu. Kayak misalnya, terus hobi bisa dipilih lebih dari satu, berarti yang cocok adalah checkbox. Kayak gitu. Terus penilaian nanti ada desain. Desain ada yang pertama ada kerapian. Kerapian itu ini tampilannya rapi, enak dipandang. Terus ini bisa di bold, huruf mana yang harus di bold, mana yang enggak gitu. Yang pokoknya rapi itu rapi. Jangan buat yang mencong-mencong. Misalnya kalau misalnya tidak menggunakan tabel kayak ini, boleh. Tapi harus rapi. Gitu ya. Karena rapi saya nilai. Misalnya ini mau ditampilkan, bordernya tidak ditampilkan, misalnya kayak ini. Oh, sorry ya, ini nggak ke share screen ya ini. Saya lupa share screen. Misal kayak ini. Misal ini ya. Ini saya share screen. Nah, ini saya tabelnya saya hilangkan. Saya kasih 0 juga bisa. Kayak gitu. Tapi kan tetap rapi. Gitu ya. Terus itu untuk kerapian. Ini tadi saya lupa share screen. Nah, ini. Boleh ditulis kok kalau minimal 10 elemen tadi saya ulangi lagi, minimal 10 elemen itu ini satu nama, alamat, jenis kelamin, agama, hobi, tanggal lahir, NIM, dan lain sebagainya. Pokoknya minimal jumlahnya 10. Dengan elemennya ini disesuaikan dengan kegunaan atau butuhnya untuk apa. Kalau misalnya cocoknya radio grup, ya berarti radio grup. Itu tadi. Terus kerapian, keindahan, kasih background di sininya. Ini kan masih polosan. Nah, ini kasih background. Boleh tabelnya tadi di warna-warna tabelnya, boleh cerah, atau background halamannya dikasih background sebagus mungkin. Itu. Terus kejelasan. Nah, kejelasan ini adalah ini. Misal kita ada background, kalian ngasihkan background, tapi malah backgroundnya itu justru nutup tulisan. Jadi misalnya tulisannya alamat ini nggak jelas.
atau tulisannya NIM ini nggak jelas. Padahal yang dimaksudkan itu adalah NIM, tapi kita ngisikan justru yang lain. Nah, itu karena tulisannya nggak jelas, ketutup dengan background-nya. Nah, itu yang disebut dengan kejelasan. Bagaimana caranya? Jadi kalian dibuat bagaimana caranya halaman ini semudah mungkin memudahkan pembacanya atau pengguna dari halaman web itu. Itu ya. Ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi harus mikirkan yang agak jeli. Soalnya kan kalau misalnya tidak semua kita menggunakan kayak NIM, tidak semua kan kita harus menggunakan teks kan, kita bisa menggunakan number. Jadi kayak itu ada nilai sendirinya. Jadi masuk penilaiannya kayak itu. Ini. Terus nanti pengumpulannya satu folder, kan tadi kan ada background-nya bisa ya, bisa ada background-nya, itu di zip, di ekstrak. Kok di ekstrak sih? Nggak cocok ya kata di kompres, sorry. Katanya anak kerjanya juga keliru. Di kompres jadi format zip atau .rar. Nanti di-upload, saya sediakan pengumpulannya, tempat pengumpulannya. Terus kalau mau boleh kalian tambahkan background. Jadi di sini ada lagunya, ketika ini diputar terus ada lagunya juga boleh. Tapi atau video boleh dikasihkan tambahan video pokok, video dirimu, pengenalan diri atau yang lainnya boleh. Tapi dengan syarat file-file tersebut tidak lebih dari 100 MB. 100 MB sudah besar. Atau 50 MB lah, nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau nggak kayak gini, kalau tidak saya batasi kayak gini, nanti ada mahasiswa yang mengumpulkan bisa sampai 500 MB. Pengalaman dulu saya pernah, mahasiswa angkatan sebelumnya sih, itu mengumpulkan 500 MB loh. Itu apa, videonya isinya film. Padahal kan yang saya nilai itu bukan videonya, jumlah besar kecilnya videomu, tapi yang saya nilai adalah bisa enggak itu jalan diterapkan pada halaman webnya. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak, Bu. Beneran, nah. Oke, kalau enggak ada, saya tutup ya. Oke, kalau enggak ada, stop record. Oke, enggak ada. Enggak ada pertanyaan? Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Bu. Ada Bu, udah pas. Oke, kalau enggak ada. Oke, kalau enggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, sebentar. Ini Ahmad Nurdiansyah sampai akhir enggak ada. Sorry, itu kelas C ya. Akil sampai akhir enggak ada. Ada Bu tadi join. Oke, terus Diki? Ini hilang ya Kiara ya. Rifki? Rifki tidak ada, Bu. Oke, Sinta enggak ada ya? Sinta ada, Bu. Barusan Mana? ada, Bu. Sinta? Oke. Oke, Sinta Dinda ini dah. Iya, Bu. Oke, Sinta hapus ya. Euniko? Ada, Bu. Oke. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya end meeting. Stop. Makasih Baik, banyak Bu. Bu. Baik Bu. Recording.